Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan tutorial kembali terkait bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional perawat. Kali ini adalah untuk perawat keahlian, yaitu perawat ahli madya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tutorial-tutorial yang serupa, mulai dari tutorial bikin angka kredit jabatan fungsional perawat terampil. Habis itu saya juga sudah memberikan tutorial perawat mahir, perawat penyelia, perawat ahli pertama, sampai dengan perawat ahli muda. Jadi apabila Bapak Ibu belum pernah melihat video tutorial saya, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk ke channel Raja Nagara ASP untuk melihat tutorial-tutorial yang sudah pernah saya berikan. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan Bapak Ibu, yaitu tutorial bagaimana caranya bikin angka kredit jenjang jabatan fungsional perawat. Kali ini adalah untuk perawat ahli madya. Seperti tutorial-tutorial sebelumnya, bahwa saya sudah membikinkan show file kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan perawat semua, yang mana show file ini dari Excel Bapak Ibu, sehingga sangat mudah dan sangat sederhana sekali cara mengerjakannya. So file saya ini saya bikin beberapa sheet Bapak Ibu, mulai dari sheet pertama adalah identitas atau master identitas. Sheet berikutnya adalah laporan harian di setiap bulannya, mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Di softfile ini juga ada laporan semesteran, ada laporan tahunan, ada surat pernyataan, ada telaah tim, dan lain sebagainya. Sekali lagi, di softfile saya ini lengkap Bapak Ibu. Oke, langsung saja saya akan memberikan tutorialnya, mulai dari sheet pertama atau sheet 1 yang berhubungan dengan master identitas. Jadi di sheet pertama ini Bapak Ibu hanya tinggal mengisi identitas dari Bapak Ibu semua. Hanya dengan mengisi di master identitas ini, maka secara otomatis seluruh data yang ada identitas Bapak Ibu sudah akan terisi secara otomatis Bapak Ibu. Jadi hanya dengan mengisi di sheet pertama ini data Bapak Ibu, maka di sheet kedua dan seterusnya Bapak Ibu sudah tidak usah ngetik lagi. Oke, langsung saja akan kita coba Bapak Ibu. Ini misalnya sebelum saya rubah, ini namanya Raja, nomor NIP-nya 123456778. Kita coba di laporan bulanan Raja 123456778, di laporan semesteran Raja 123456778, di laporan tahunan Raja 123456778. Oke, kita akan mencoba merubah Bapak Ibu. Dari Raja saya akan rubah menjadi Raja Nagara. Dari NIP 123456778 kita coba rubah Bapak Ibu. Tapi sebelum merubah ini, saya ingin mengingatkan bahwa sebelum Bapak Ibu ketik NIP atau angka, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketik tanda petik 1 di atas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketik tanda petik 1 di atas, baru Bapak Ibu masukkan NIP. Saya akan memberikan contoh saja, angka 8765431. Oke, saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu, namanya Raja Nagara, NIP-nya 8765431. Kita cross check di laporan harian atau bulanan Bapak Ibu. Alhamdulillah di laporan harian atau bulanan ini juga sudah berubah secara otomatis. Kita lihat di bulan yang lain, alhamdulillah juga sudah berubah secara otomatis Bapak Ibu. Kita lihat di laporan semesteran, alhamdulillah juga sudah berubah juga. Raja Negara
87654321 laporan tahunan alhamdulillah juga sudah berubah. Jadi hanya dengan mengisi sekali saja di sheet pertama master identitas ini, maka secara otomatis seluruh data yang ada di laporan ini sudah terketik secara otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi mulai dari nama, NIP sampai dengan unit kerja. Diketikkan di sini, dituliskan di sini, maka Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi ngetik di laporan bulanan, laporan semesteran maupun laporan harian. Oke, setelah kita ketik di master data ini, selanjutnya kita masuk ke laporan harian setiap bulannya Bapak Ibu. Oke, jadi setelah Bapak Ibu masuk ke sheet laporan harian ini, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu ganti dulu nama rumah sakit di atas ini sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu. Sekali lagi, rubah unit kerja di sini sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu. Misalnya saya akan merubah Rumah Sakit Raja Nagara menjadi RSUD Selalu Sehat. Sekali lagi saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sesuaikan saja dengan unit kerja di masing-masing Bapak Ibu. Jadi ini berikutnya adalah misalnya alamat saya akan merubah menjadi Raja, BJN saya akan rubah menjadi Bojonegoro, saya rubah menjadi BJN. Oke, tadi sudah kita rubah RSUD Sehat Selalu Jalan Raja BJN. Kita cross check Bapak Ibu apakah di sheet yang lain juga berubah. Alhamdulillah sudah berubah Bapak Ibu di sheet yang lain. Jadi hanya dengan merubah di laporan bulan Januari secara otomatis nama rumah sakit, nama unit kerja, alamat dan kotanya sudah secara otomatis berubah semua Bapak Ibu. Jadi sekali lagi langkah pertama isi unit kerja Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung masuk ke unsur kegiatan atau kewenangan klinis. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa unsur kegiatan atau kewenangan klinis yang ada di sini itu sudah sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sudah saya pilahkan sehingga Bapak Ibu sudah tidak perlu ngetik-ngetik lagi, Bapak Ibu sudah tidak perlu mencari-cari lagi. Ini unsur kegiatan atau kewenangan klinis untuk perawat ahli madya ada kira-kira 43 Bapak Ibu, mulai dari 1 melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok, 2 melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada masyarakat, 3 merumuskan diagnosis keperawatan aktual, risiko, potensial, wellness kelompok dan seterusnya sampai dengan nomor 43 melaksanakan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan. Jadi unsur kegiatan atau kewenangan klinis di sini sudah saya pilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tidak usah ngetik lagi, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja unsur kegiatan mana yang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Oke, saya akan langsung memberikan contoh cara mengisinya. Misalnya kita akan mengisi untuk kegiatan nomor 1 melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok. Saya akan mencoba memberikan contoh saja Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu isi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu isi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di unit kerja. Tidak usah dikarang Bapak Ibu, diisi saja persis sesuai yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya. Berapa jumlahnya Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Yang tanda ini atau tanda ada warnanya ini tandanya libur Bapak Ibu. Liburnya juga sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di masing-masing unit kerja. Berikutnya saya akan memberikan contoh untuk yang kegiatan nomor 3. Tadi kita sudah kegiatan 1, 2. Sekarang saya melihat atau mengisi untuk kegiatan nomor 3. Bapak Ibu ketik aja sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu di masing-masing unit kerja. Oke,
Saya tadi sudah memberikan contoh mulai kegiatan nomor 1, kegiatan nomor 2, kegiatan nomor 3. Untuk kegiatan nomor 4 dan seterusnya Bapak Ibu isi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing unit kerja. Oke, di sini adalah jumlah. Setelah kita ketik, kita laporkan selama 1 bulan, maka jumlahnya seperti ini Bapak Ibu, 42, 30, 37. Oke, kita cross check untuk laporan semesteran Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata hanya dengan mengisi di laporan harian dalam setiap bulannya, secara otomatis kita sudah ada hasilnya di laporan semesteran Bapak Ibu. 42, 30, 37. Kita cross check 42, 30, 37. Kita tadi tidak perlu ngetik di sini Bapak Ibu, karena hanya dengan mengisi di laporan harian setiap bulannya, secara otomatis laporan semesteran sudah terisi. Oke, kita coba lagi bulan kedua Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh sekali lagi. Ini misalnya unsur kegiatan nomor 1 pada bulan Februari. Sekali lagi saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik saja, isi saja sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di unit kerja setiap harinya. Kegiatan nomor 1 tadi saya sudah memberikan contohnya. Sekarang kegiatan nomor 2, sekali lagi Bapak Ibu saya hanya memberikan contohnya saja untuk memastikan bahwa softfile ini berjalan dengan baik dan untuk memastikan Bapak Ibu paham cara mengisinya. Oke, sekarang kegiatan nomor 3 saya ketik saja sesuai dengan keinginan saya. Untuk Bapak Ibu jangan dikarang, tapi diisi sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya di unit kerja. Oke, setelah kita isi bulan Januari tadi sudah, sekarang bulan Februari jumlahnya 41, 30, 47. 41, 30, 47. Kita cross check di laporan semesteran Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata sudah berubah juga Bapak Ibu. 40, 30, 41, 30, 45. Kita coba untuk yang kedua kita tambah Bapak Ibu agar tidak sama. Oke, 41, 31, 45. Kita lihat 41, 31, 45. Alhamdulillah Bapak Ibu, hanya dengan mengisi laporan harian di setiap bulannya, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah mengisi di laporan semesteran, sehingga Bapak Ibu sudah tidak perlu ngetik lagi di laporan semesteran. Bapak Ibu cukup mengisi di laporan harian di setiap bulannya, secara otomatis sudah merekap di laporan semesteran. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan semesteran ini. Laporan semesteran adalah merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan mulai dari bulan Januari, Februari sampai Juni Bapak Ibu, dan seterusnya. Di semester 2 juga begitu, mulai Juli, Agustus sampai dengan bulan Desember. Saya memberikan contoh yang di atas saja Bapak Ibu karena sampai bawah caranya sama. Setelah kita bikin laporan mulai bulan Januari sampai Juni, akan ada jumlah di sini Bapak Ibu. Ini adalah jumlah kegiatan yang kita lakukan selama 1 semester atau 6 bulan. 104, 159, 117. Angka kredit ini apa Bapak Ibu? Angka kredit di sini adalah merupakan angka kredit pengkali. Jadi angka kredit yang ada di sini itu sudah sesuai dengan yang ada di Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi ngetik di sini, karena yang angka kredit di sini ini sudah saya pilahkan, sudah saya carikan sesuai dengan yang ada di Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Jadi sudah sesuai antara kegiatan dengan pengkalinya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah tidak perlu merubah. Jumlah angka kredit ini adalah merupakan hasil pengkalian dari jumlah kegiatan dengan jumlah pengkali angka kredit. Ini dikali ini jumlahnya ini. Oke, kita lihat ini 1.248, 0.668, 0.491. Kita lihat di laporan tahunan Bapak Ibu. Oke, kita lihat di laporan tahunan. Di laporan tahunan perlu saya jelaskan sedikit tentang angka
angka kredit ini ada lama, ini ada baru, ini ada jumlah. Lama adalah merupakan nilai dari Bapak Ibu yang terakhir. Di mana lihatnya? Lihatnya adalah di SK terakhir dari Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat SK terakhir Bapak Ibu, di sana ada nilai angka kreditnya. Itu adalah merupakan nilai di sini atau kita sebut dengan nilai lama. Sedangkan nilai baru adalah nilai yang baru saja kita dapatkan selama kita membuat laporan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sekali lagi, nilai lama adalah nilai yang ada di SK terakhir Bapak Ibu, sedangkan nilai baru adalah nilai yang baru saja Bapak Ibu kerjakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Oke, kita akan cross check ini Bapak Ibu. Tadi kita sudah membuat laporan harian, laporan bulanan sampai semesteran. Kita cross check. Di sini jumlahnya 1.248 0.668 0.491. Kita lihat di laporan tahunan Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata di sini sudah terisi secara otomatis Bapak Ibu. 1.248 0.668 0.491. Kita cross check. 1.248 0.668 0.491. Alhamdulillah sistem atau softfile ini bekerja dengan baik Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dengan mengisi laporan harian di setiap bulannya, ternyata secara otomatis laporan semesteran sudah terisi secara otomatis dan laporan tahunan juga sudah terisi secara otomatis. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa hanya dengan mengisi laporan di setiap harinya pada setiap bulannya secara otomatis Bapak Ibu sudah membuat laporan semesteran dan juga sudah membuat laporan tahunan. Di samping itu saya juga akan memberikan yang lain Bapak Ibu. Yang lain ini adalah terkait surat pernyataan Bapak Ibu. Ini juga dipersyaratkan di Permenpan RP nomor 35 tahun 2019 sebagai dasar bahwa Bapak Ibu memang benar-benar melakukan sesuai yang Bapak Ibu kerjakan di masing-masing unit kerja. Oke, kita cross check Bapak Ibu. Di sini jumlah unsur kegiatannya sama 43 karena unsur kegiatan antara yang di laporan harian atau bulanan, di laporan semesteran, di laporan tahunan maupun di laporan surat pernyataan ini unsur kegiatannya sama Bapak Ibu. Jumlahnya 43, Bapak Ibu isi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di unit kerja Bapak Ibu. Kita cross check Bapak Ibu di sini 1.248 0.668 0.491. Kita cross check. Alhamdulillah ternyata sudah sesuai Bapak Ibu. 1.248 0.668 0.491. Ternyata sudah langsung mengisi secara otomatis Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hanya dengan mengisi di laporan harian di setiap bulannya, laporan semesteran sudah jadi, laporan tahunan juga sudah jadi, surat pernyataan juga sudah jadi. Di sini ada rekapitulasi juga sudah jadi Bapak Ibu. Di softfile ini juga saya beri contoh untuk format telaah tim. Apabila di unit kerja Bapak Ibu ada tim penilai kenaikan pangkat atau angka kreditnya, sudah saya berikan contohnya juga sudah saya berikan contoh untuk lembar tim penilai. Di sini juga ada format SKP apabila Bapak Ibu ingin membuat SKP setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu, biasa saya ambil kesimpulan bahwa di softfile ini Bapak Ibu hanya perlu mengerjakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah Bapak Ibu mengisi identitas. Langkah kedua adalah Bapak Ibu mengisi laporan harian di setiap bulannya, mulai bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Maka secara otomatis laporan semesteran sudah jadi, laporan harian untuk rekapitulasi tahunannya juga sudah jadi, surat pernyataan juga sudah jadi. Jadi sangat simpel dan sederhana sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial saya ini untuk jenjang-jenjang yang lain.
Jadi saya bikin format ini atau show file ini mulai dari jenjang perawat terampil, perawat mahir, perawat penyelia, perawat ahli pertama, perawat ahli muda, sampai dengan ini adalah perawat ahli madya. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya berikan. Apabila Bapak Ibu menyukai dengan apa yang saya berikan ini, Bapak Ibu bisa like, Bapak Ibu bisa subscribe, Bapak Ibu bisa share ke teman-teman Bapak Ibu agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu juga bisa komen atau chat di link deskripsi agar Bapak Ibu bisa lebih memahami terkait tutorial bagaimana caranya bikin angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional perawat. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa apabila Bapak Ibu menginginkan show file ini, Bapak Ibu bisa chat di link yang sudah saya siapkan di link deskripsi yang ada di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.